Di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani sama Irfan atau Arif Irfandi. nah, Mas Irfan di kabar gimana Mas Irfan? Kabarnya alhamdulillah sehat ya. Sehat. Maksudnya kalau boleh tahu biar teman-teman tahu nih asalnya dari mana? Ya saya dari Lampung Barat, khususnya Suwok, negeri bersering kabut. Wow. Iya, pelosok Pelosok. orang pelosok ya, Lampung. Nah itu kan Lampung ya, Iya, Lampung Barat. Lampung Barat. Ya, Itu kan ada pelabuhan tuh. ada ya. Nah itu dari pelabuhan ke rumahnya Mas Irfan berapa jam? Kalau dari pelabuhan itu ditempuh pakai mobil itu 8 jam. Kalau pakai Jadi motor, jauh. misalnya. Kalau pakai motor bisa 8 sama sih 8 jam juga, soalnya dari kotanya itu menuju ke rumah saya itu harus lewatin bukit-bukit barisan gitu yang jalannya masih tanah, ada jalan tanahnya dan jalan itu susah. Kalau musim hujan itu berlumpur jalan. Mas, kalau saya boleh bertanya Mas ya. Iya. Mas Irfan, kita sebelum naik ke Octagon tuh Mas, ini Mas Irfan kan mau ke terjun ke One Pride. Iya. Nah sebelumnya cita-citanya Mas Irfan sebelum ke One Pride itu apa? Kalau boleh tahu? Kalau masa kecil saya itu cita-cita sangat pengen jadi pemain bola sebenarnya. Dari Bola? kecil tuh udah pengen jadi pemain bola. Jadi dari kecil saya udah nabung yang namanya udah suka olahraga, jauhin rokok, jauhin minum. Jadi dari kecil udah nabung itu gitu. Karena sudah punya cita-cita jadi atlet, jadi tinggal nerusin. Gitu. Kalau masa kecil cita-citanya main bola. Nah kalau boleh tahu nih, kan zaman dulu kan kayak zaman SMK, SMP itu kan ya, Iya. kayak masih zamannya ikut pencak silat gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih, Mas Irfan ikut pencak silat di organisasi apa? Kalau boleh tahu? Oh ya. Biar teman-teman tahu. Alhamdulillah saya ikut perguruan pencak silat Pagar Nusa, yaitu Pagar Nusa Semandi, itu pusat Trenggalek. Nusa, yaitu Pagar Nusa Semandi, itu pusat Trenggalek. Itu Pagar Semadi. Iya. Emang ada alirannya masing-masing atau gimana sih? Ya, kalau di Pagar Nusa banyak aliran. Jangan salah, kadang-kadang ada yang seragamnya kayak gini, ada yang seragamnya kayak gini, ada yang gerakannya beda, Nah. gerakannya beda. Itu boleh dijelasin Mas, alirannya apa sama yang membedakan aliran sama satu aliran itu kayak apa? Kayak dari detailnya ada, dari sakral sama ke sabuk. Oke. Kalau untuk sakral, kalau kita udah masuk IPSI ini, sakralnya tetap satu, yaitu warna hitam-hitam dan sabuk warna hijau. Cuman kalau yang dari basic Dari perbedaan dari ini Mungkin saya juga tahu apa Mas Net itu kayak adatnya. Mungkin yang membedakan kalau di dalam itu sendiri perbedaan dari Cimandi, misal Cimandi sama Jakdor itu yang punya Mas Sanjaya itu alirannya Gasmi. Jadi Cimandi sama Gasmi itu udah beda sebenarnya alirannya, tapi tetap Pagar Nusa. Yang membedakan adalah kalau di Gasmi seragamnya merah, baju merah, celana merah, terus sabuknya ada yang hijau, ada yang putih. Tuh, kalau yang di PN Cimandi tetap hitam sama hijau. Tapi kalau kita udah namanya udah Pagar Nusa, yaitu tetap hitam sama hijau. Sabuk hitam, sabuknya hijau. Tapi Pagar Nusa identik dengan sabuk hijau sama sabuk hitam. Iya, karena kalau udah dimasukkan ke dalam Pagar Nusa, yaitu seragamnya cuma satu. Mungkin kalau kita bisa pakai seragam lokal, maksudnya seragam dari Cimandi sendiri, mungkin itu
pas latihan aja, pas latihan Cimandinya. Tapi kalau latihan bersama Pagar Nusa, seluruh Pagar Nusa itu ya hitam sama sabuknya hijau, karena udah masuk dalam Pagar Nusa. Karena dari dulunya Pagar Nusa itu semua aliran bela diri NU yaitu bisa udah masuk Pagar Nusa gitu. Jadi banyak aliran, ada Cimande, ada Cikarung, ada Cikampek, ada itu juga apa Bekasi, ada juga itu ada yang dia pendirinya ikut masuk Pagar Nusa. Nah, boleh diceritain Mas, dari Mas Irfan, dari mahasiswa sekarang sudah jadi warga tuh prosesnya berapa tahun? Kalau saya dari Lampung, saya udah jadi siswa 1 tahun. Terus saya kan itu belajar Pagar Nusa awalnya dari pondok pesisir barat, pondok Miftahul Rahman. Saya selesai di situ 1 tahun, habis itu saya dilanjutkan ke Trenggalek. Jadi saya sama guru saya suruh nerusin di Trenggalek. Di Trenggalek itu mungkin ya setahun lah. Jadi kalau 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau boleh tahu nih Mas, kan itu kan di pencaksilat, masih siswa ya, masih belajar. Itu kan lo ada tingkat-tingkatnya sabuk nggak sih? Ya ada. Pokoknya kalau di Pagar Nusa awal itu hijau kecil, kalau di Cimande ya hijau kecil, habis itu Berarti beda aliran, beda sabuk kan? beda sabuk. Terus Tetap hijau kecil. Terus selanjutnya ada pita, yaitu ada warna apa itu? Kalau bahasa Jawa jambon ungu. jambon. Iya itu. Garis Ya, dua. Iya. Itu kalau di pencaksilat itu ada berapa stepnya? Kan kalau sebelum mau naik ke tingkat selanjutnya kan kalau di BJJ kan 4 strip. Iya. Kalau di pencaksilat Mas Irfan itu berapa strip? Mau naik tingkat? Ya kalau saya dari awal, dari pertama siswa sampai akhir itu saya ngambil tingkatan itu 4 kali saya dites gitu. Jadi sekali dites dapat yang namanya ya tanda lah, ini kamu udah nyampe tingkat ini 4 kali. Jadi sama aja 4 strip kalau di BJJ gitu. Kalau di Strip baru sabuk hijau besar. Nah itu kalau di PN tuh ya, kan mau naik ke tingkatan tuh kan, mau naik ke tingkat selanjutnya tuh kayak yang diteskan tuh kayak ada kayak senam massa, senam tuh kayak jurus tuh emang ada nggak Mas? Ada juga seperti kita suruh hafalan jurus, kita yang awal sih fisik, yang pertama fisik. Dan fisik itu fisik sama materi, hafal apa enggak. Terus yang ketiga fisik, materi sama mental. Terus yang keempat fisik, materi, mental sama satu lagi itu rahasia ya. Ya benar. Ada satu lagi step gitu. Yang terlalu dirahasiakan. Iya. Semua orang tahu. Oke Mas Irfan. Jadi Mas Irfan sekarang udah menjadi warga PN ya kan? Iya. Dari disahkan dari warga PN, ini kan tahun 2021. Iya. Disahkannya warga PN tahun berapa? Saya dari pesisir barat itu disahkan 2013, 2014. Saya masih baru. Ya lumayan lah 7 tahun. Terus ini Mas, katanya Mas Irfan mau turun ke One Pride. Iya. Betul banget. Ya itu betul, cuma Betul. ini udah masuk ya persiapan lah. Persiapan. Iya. Oke, kalau boleh tahu masuk di kelas berapa Mas? Berapa kilo? Masuk di kelas berapa kilogram? Saya masuk di kelas bantamweight 61,2 kg. Di kelas bantamweight. Iya, bantamweight. Sama kayak saya ternyata. Iya, satu kelas ya. Satu kelas. Oke, berarti baru pertama kali masuk One Pride Mas?
Iya, saya debut tahun ini. Kalau boleh tahu nih lawannya sama-sama debut atau udah pernah main? Lawan saya ya kebetulan ini sama-sama debut. Sama debut. Sebetulnya malah ngeri-ngeri sedap ya, kalau sama-sama debut kita nggak tahu basicnya lawan itu seperti apa, kita nggak tahu. Jadi kita persiapannya 100%. Jadi kita nggak bisa ngulik-ngulik dia Iya. dari lamanya musuh kita Iya, YouTube. nggak bisa karena sama-sama debut kita nggak tahu. Nah, ini kan Mas Irfan main di kelas bantamweight 61,2 kg. Itu Mas Irfan ada cutting badan nggak? Iya, kalau itu tetap ada lah Mas. Ada ya? Pasti ada. Cuman nggak terlalu ekstrim karena berat normal saya ya 64, 63 gitu. Jadi ya KTW cuman nggak terlalu ekstrim, aman lah. Aman ya? Jadi nggak terlalu jauh. Iya, nggak terlalu Aman ya. Nah Mas, kalau boleh tahu ya, persiapan mau tanding ya berapa lama Mas persiapan? Kalau ini sih sebenarnya kalau di camp Warrior ini kebetulan bergantian terus. Jadi kalau persiapan sih udah lama ya. Cuman kalau persiapan kerasnya ininya penuhnya itu, barangnya penuhnya itu paling tinggal 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Iya, karena kita gantian terus. Oke. Ada teknik spesial nih Mas nanti kalau buat gimana lawannya? Teknik spesialnya yang penting menang aja dulu. Menang Karena dulu ya. kita akan debut. Ah. Jadi ya kita tampilkan yang terbaik itu aja. Jangan sampai miss out gitu. This out. Iya. Oke. Nah Mas, kan Mas Irfan debut di Born Pride MMA ya. Otomatis kayak panutan buat masuk ke One Pride itu kayak contoh nih atasnya One Pride UFC itu fighter favoritnya Mas Pride siapa yang di UFC? Kalau saya Kalau sih, boleh tahu? iya. Iya, sama. Kalau saya paling suka sih kayak mainnya dengan dari yang saya tahu cara kehidupan sehari-harinya, saya suka sama Khabib dan Conor McGregor. The Eagle sama The Notorious. Iya. Jadi motivasinya dari situ. Iya. Nah, ini dari sama Conor sama Khabib. Iya. Yang paling suka gameplaynya yang mana Mas? Satunya striking, satunya wrestling. Kalau Paling suka nih yang mana? paling suka ya sebenarnya paling suka itu Conor sih. Mainnya main pintar. Cuman kalau karena kita di dunia MMA ya kita tetap harus sedikit banyaknya kita harus nyontoh ini Khabib karena dia yang paling efisien gitu di dunia MMA ini, walaupun berantakan karena itu yang dibutuhkan. Ya, soalnya MMA nggak bisa main cantik. Iya, harus berantakan. Main berantakan kayak apa? Nah, balik lagi ke One Pride. Nah, pesan-pesan nih buat lawan ke depan. Kalau ntar lawannya masih nonton video ini mau kasih pesannya gimana? Silakan. Pesan-pesannya buat nextnya lawan saya, kalau bisa jaga kesehatan biar nggak sampai lah amit-amit kita ini udah persiapan terus kita amit-amit kena lah yang namanya yang bisa bikin kita ini gagal bertanding gitu. Terus yang kedua, siapkan pertarungan, siapkan diri Anda sebaik mungkin supaya kita bisa menampilkan pertarungan yang bisa dinikmati rakyat Indonesia. Cukup? Nah, satu lagi pertanyaan. Julukannya Mas Irfan di One Pride MMA tanggal 6 Maret 2021 besok apa? Iya, kebetulan kalau untuk julukan itu yang ngasih coach saya, ya Coach McNetino. Itu yang ngasih nggak tahu bisa main sama Khabib. Saya jadi julukan The Eagle. Saya pun nggak minta ya. Itu yang ngasih ya Sifu. Coach. Oke Mas, makasih ya sudah datang.